Ya, selamat pagi, Shalom. Terima kasih buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang sudah mengundang saya di gereja ini. Saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh siapa sih? Tommy ya. Yang katanya untuk menyampaikan tema tentang Kristen progresif. Wah, saya bilang ini berat juga nih Kristen progresif karena memang ya kita lihat akhir-akhir ini itu banyak sekali kita lihat di sosial media itu berbicara tentang Kristen progresif. Dan kita tidak bisa ingkari di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa menggoncangkan kita kalau kita tidak tahu kebenaran. Ya, di pagi hari ini saya akan berbicara tentang Kristen progresif. Ya, dan di sosial media ini beberapa bulan ini memang menjadi suatu topik yang luar biasa. Bahkan beberapa hamba Tuhan juga mengcounter. Ya, dan yang penting adalah di sini bagaimana kita tahu kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran Kristus itu sendiri. Ya, berbicara tentang Kristen progresif ini, ya, kita akan baca dulu di ayat Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Apakah ini sudah sesuai dengan Alkitab? Ya, bisa dibuka ayatnya. Itu Kristen progresif itu sudah dipopulerkan oleh namanya Brian ya. Itu dia seorang YouTuber, TikTokers, ya bahkan beberapa minggu yang lalu dia menyatakan mengundurkan diri dari pelayanan karena dia banyak ditentang dari berbagai macam gereja sehingga menimbulkan kegoncangan ya, dan dia bilang lebih baik dia mundur ya. Nah, berbicara tentang Kristen progresif, apakah ini sudah sesuai dengan Alkitab? Kita baca di dalam tadi firman Tuhan. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini berbicara tentang kedewasaan. Jadi biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, jemaat yang dewasa ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Tetapi bukan 20, tapi kamu bukanlah demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai sini aja dulu ya. Kita yang sudah mengenal Kristus ya, Tuhan mau kita semakin teguh, semakin dewasa. Kalau kita lihat akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran ya, atau ada yang namanya yang dari Korea juga, si Shonji apa ya, itu dari Korea yang menyatakan dia adalah reinkarnasi dari Yesus ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran mereka banyak masuk ke anak-anak muda. Nah, ini juga yang Kristen progresif ini kita lihat sekarang ini banyak masuk ke kalangan anak-anak muda ya, yang kalau kita mungkin yang sudah biasa di gereja ya, itu kita sudah mendengar tentang keselamatan, bicara tentang firman Tuhan, itu agak susah. Tapi anak-anak muda itu lebih banyak pakai nalar, banyak pakai logika. Nah, kita akan kupas pagi hari ini apa yang sebetulnya dengan Kristen progresif. Slide berikutnya. Ya,
Progressive Christianity adalah suatu teologi liberal di dalam postmodernism. Tokohnya adalah kalau kita baca ya itu Roger Wolsey, Richard Roll dan lain-lain. Ya, ciri khasnya mereka adalah relativisme. Yang benar menurut Anda belum benar menurut kita, ya menurut saya. Teologi liberal ini menekankan supremasi akal. Ya, misalkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus jalan di atas air. Mereka nggak percaya mujizat. Mereka bilang itu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Roti itu sebetulnya karena bangsa Israel ini orang pelit gitu ya. Mereka pada waktu acara Yesus 5 orang Tuhan dia beri makan, itu biasanya orang Yahudi itu membawa bekal. Tapi pada waktu itu ada anak kecil ya yang menyerahkan bekalnya sehingga mereka tergerak. Akhirnya orang-orang Yahudi yang terkenal pelit itu ya memberikan makanannya sehingga terkumpul 5.000 dan sisa 12 bakul ya. Dan inilah mereka pakai logika. Tidak mungkin lah mujizat itu ada. Ya, jadi banyak hal yang kontradiksi di ajaran Kristen progresif. Mereka lebih baik lebih pakai logika. Jadi mereka nggak percaya mujizat. Ya. Dan saya singkat dengan KP itu adalah Kristen progresif. Kelompok yang secara kritis mempertanyakan penafsiran tradisional atas Alkitab. Menerima keberagaman manusia termasuk orientasi LGBT. Ya kita lihat nih ini Kristen progresif ini lebih menekankan kepada penafsiran logika. Dan mereka menerima keberagaman. Manusia, Tuhan menciptakan manusia itu semua baik. Ya. Padahal firman Tuhan mengatakan, Tuhan hanya menciptakan pria dan wanita. Tidak ada yang lain. Ya. Tuhan menciptakan pria dan wanita, kemudian mereka bersatu menjadi keluarga. Dan tidak dikatakan Adam menikah dengan siapa? Richard. Ya. Jadi nggak ada di Alkitab begitu. Adam dia dengan Hawa. Ya. Jadi dalam kitab Tuhan menciptakan manusia hanya pria dan wanita, tidak ada abu-abu, ya, sehingga ini yang dipakai oleh Kristen progresif. Mereka menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik. Jadi kalau ada LGBT, ya kita harus terima karena keberagaman itu harus terima. Nah, kita lihat banyak di gereja-gereja itu sekarang, khususnya di luar negeri, akhirnya mereka gereja-gereja ambil suara terbanyak. Siapa yang menentang, siapa yang ini akhirnya terpecah, gereja-gereja terpecah dan sehingga kita lihat ada beberapa gereja menikahkan pasangan-pasangan yang sejenis, ya. Padahal Tuhan mau pernikahan itu adalah pernikahan yang sesuai dengan gambaran Allah, ya, Adam dan Hawa. Dan kita lihat apa yang terjadi, ya, dengan LGBT ini, orientasi seks, ya, dan ini yang menjadi concern daripada Kristen progresif, karena dia berprinsip bahwa Tuhan menciptakan semua makhluk itu baik, ya, sehingga mereka percaya juga teori evolusi, menekankan juga kepada orang-orang yang tertindas, ya, jadi mereka lebih banyak menekankan kepada keadilan sosial, ya, kelihatan baik, mereka lebih menekankan pada perbuatan baik, ya, tapi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, ya, karena Yesus itu kenapa dia mau mati di kayu salib hanya di kayu salib berdarah-darah, itu semuanya karena untuk kita, ya. Tapi mereka beranggap bahwa Kristus itu hanyalah menjadi seorang yang baik aja, ya, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, tapi di sini kita lihat mereka percaya bahwa relativisme ini mereka menurut pakai logika, ya. Berikutnya, ya, kita lihat perbedaan ajaran Kristen progresif versus ajaran Alkitab, ya. Mereka tentang pandangan mereka tentang Yesus. Yang pertama, saya singkat KP yaitu Kristen progresif, tidak menekankan kealahan Yesus, tapi melihat Yesus sebagai manusia teladan yang punya moral yang baik. Jadi mereka hanya melihat Yesus adalah manusia yang baik, ya, dan tidak menekankan kepada dia manusia Allah, manusia sejati yang telah menyelamatkan manusia, ya. Kalau Alkitab, Yesus bukan hanya manusia baik, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Karena dikatakan hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain, ya. Yesus itu adalah jalan keselamatan. Ini
beda ajaran KP dengan Alkitab ya. Dan kita lihat sekarang banyak khususnya di anak-anak muda ini mereka banyak logika sehingga membuat menganggap simple aja ya dan tidak melihat sebetulnya inti utama daripada teladanan Yesus adalah keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita di kayu salib ya. Berikutnya ini pandangan tentang Alkitab. KP, Alkitab itu bisa salah. Mereka bilang kata salib itu bisa salah. Itu ditulis manusia ya. Banyak kontradiksi, sering tak relevan ya. Karena kita lihat dikatakan di Alkitab banyak lihat contoh-contoh bahwa yang nabi-nabi itu beristri lebih dari satu ya. Si Daud beristri berapa? 7 atau 8 ya. Kemudian Salomo itu 1.700 istri, 300 gondi ya. Dia bilang banyak sekali contoh-contoh. Abraham ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab ya. Padahal Tuhan mengatakan pernikahan itu hanya satu ya. Tidak bisa ada yang memisahkan. Nah, mereka pakai ini. Padahal Alkitab itu sebetulnya bukan yang disampaikan di situ adalah bukan ajaran ya. Itu adalah Alkitab itu selalu berbicara tentang kejujuran ya. Jadi dia menceritakan tentang sejarah, kisah ya, kisah tentang Adam, kisah tentang Salomo, kisah dengan Daud, bagaimana mereka sebagai manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau karena kasih karunia Tuhan, mereka diselamatkan. Dan Yesus mengatakan di perjanjian baru ya, Tuhan Yesus bilang mengatakan, karena kedegilan hatimu lah, makanya Musa membiarkan kamu boleh menikah dengan orang yang lain ya. Itu karena kedegilan hati manusia. Karena Tuhan, ajaran Tuhan nggak mau. Karena konsep Tuhan adalah seperti konsep manusia pertama Adam dan Hawa ya. Itu yang Tuhan mau. Kemudian dikatakan Alkitab itu tak mungkin salah ya. Karena diilhamkan oleh Allah yang benar, 2 Timotius 3 ayat 16, firman-Mu adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17 ya. Pernikahan monogami, Yesus terima orang berdosa tetapi benci dosa. Dia benci orang dosa, benci dosanya tapi dia mengasihi orang berdosa ya. Dan itu bukan suatu hal yang suatu pengajaran atau kisah sejarah, itu kita harus lihat konteksnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, jadi itulah pandangan Alkitab tentang kita lihat tentang pernikahan ya. Jadi Alkitab itu bisa salah. Jadi apa yang ditulis oleh Alkitab bisa salah, sehingga itu mereka menjadi acuan mereka untuk tidak usah percaya Alkitab ya. Karena kitab-kitab yang lain bagus ya. Berikutnya, mereka inilah yang paling inti daripada progresif ini. Kalau kita nggak hati-hati bisa goncang iman kita. Pandangan mereka tentang keselamatan. KP menekankan tentang ajaran moral. Ya, bagaimana menjadi orang baik agar selamat. Manusia ya menekankan kepada ajaran moral, perbuatan baik. Lebih menekankan pada perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik mereka mengatakan, ya, jadi jangan bahwa Yesus itu bukannya Yesus yang menyelamatkan, ya, bisa dengan orang-orang yang lain yang berbuat baik, ya, apakah contohnya tokoh-tokoh yang berbuat baik, mereka juga masuk surga. Itu keyakinan daripada progresif, ya. Dan mereka memakai ayat ini, manusia akan dihakimi menurut hati nuraninya, Roma 2 ayat 14-16 nanti bisa dibuka ya. Jadi mereka menekankan kepada hati nurani, perbuatan baik ya. Tetapi Alkitab mengatakan perbuatan baik adalah bukti nyata dari orang yang sudah diselamatkan. Titus 3 ayat 5, Efesus 2 8 ayat 10. Jadi keselamatan adalah kasih karunia yang diterima dengan iman. Kebaikan manusia itu hanya seperti kain kotor. Dikatakan firman Tuhan, itu kebaikan manusia itu bagi Tuhan itu sebagai kain kotor. Yesaya 46 ayat 6. Hati nurani itulah yang menyearakan orang pada Taurat dan tidak menyelamatkan. Ya, sebetulnya hati nurani itu hanya menuntun orang untuk mencari Taurat ya. Tetapi dengan melakukan hukum Taurat tidak ada yang bisa diselamatkan. Galatia 3 ayat 11. Imanlah kepada Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan. Ya, kita bisa lihat Cornelius dalam Kisah Para Rasul bagaimana oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik, Cornelius bersama seluruh keluarganya diselamatkan. Jadi
Karena dikatakan dalam firman Tuhan 4 Matius ayat 4 ayat berapa? 45 ya, coba dibuka. Matius ayat 4:51. Ya. Matius pasal 4. Oh ya, jadi saya lupa itu tadi, perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita, ya. Jadi intinya bahwa apa yang kita lakukan, ya, perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan kita. Tapi orang yang diselamatkan itu buah-buahnya adalah dia berbuat baik, yaitu buah-buah roh itu termasuk kebaikan, ya. Jadi itulah yang Tuhan mau kita, bukan hanya perbuatan baik, tapi bagaimana kita percaya dan iman kepada Kristus. Berikutnya. Slide berikut. Oke. Jadi konsep Kristen progresif, ya. Konsep Allah Bapa yang dipuaskan karena pengorbanan anaknya yang berdarah-berdarah di salib adalah sebetulnya adalah konsep kafir bagi mereka. Karena mereka mengatakan, kenapa kok Bapak mau bisa membiarkan anaknya mati di kayu salib berdarah-darah? Itu konsep mereka. Jadi mereka menganggap Bapak itu jahat, ya. Sehingga mereka bilang Allah Bapa itu hanya dipuaskan oleh anaknya yang dimati di kayu salib. Konsep itu sebetulnya konsep yang disebut dengan child abuse, ya, konsep kafir, di mana mengatakan bahwa seorang Bapa yang baik itu tidak memberikan contoh yang baik, ya, dengan mengorbankan anaknya, ya. Padahal Alkitab mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah jika tidak manusia binasa, itu bisa karena dosa, ya. Tuhan mati di kayu salib karena dosa kita, ya. Kemudian KP, tidak ada dosa warisan, manusia pada dasarnya baik, Yesus hanya menelankan tentang kasih, rela berkorban untuk tolong sesama. Jadi mereka nggak percaya bahwa warisan dosa asal, ya, yang mungkin di istilahnya doa warisan itu nggak ada, ya. Padahal Tuhan bilang bahwa pada waktu sejak sebelum kita ditebus oleh Yesus, bayi yang lahir itu udah ada dosa, ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan oleh darah Yesus. Inilah kita lihat bahwa kuasa darah Yesus. Kemudian dikatakan berikutnya, ya. KP itu terkait dengan pandangan inklusivisme, ya. Apakah Yesus satu-satu jalan keselamatan, ya? Yang pertama kita lihat paham pluralisme, tidak ada kebenaran mutlak, semua relatif. Yesus hanya salah satu jalan. Semua agama bisa menyelamatkan asal orangnya taat. Ini konsepnya mereka, ya, tentang pluralisme, bahwa semua agama itu baik, keselamatan itu ada di setiap agama. Tapi kita menganut yang disebut paham inklusivisme. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Lukas 2 ayat 11. Inilah iman kita, ya. Hanya satu-satunya melalui Yesus ada keselamatan, ya. Inilah yang kita imani dan kita percaya nih, di mana gereja sampai saat ini, gereja yang dalam Kristus, mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus. Nah, ini yang paling bahaya, inklusivisme. Mereka percaya Yesus satu-satunya jalan, tapi ada hidden, ya, unknown Christ. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi, ya, di berbagai macam agama. Mereka percaya waktu Yesus mati, dia diselamatkan seluruh alam semesta, itu pun termasuk agama yang di agama lain, itu diselamatkan. Inilah yang konsep yang dianut oleh Brian, ya. Jadi semua agama itu ada keselamatan, ya. Kita lihat dalam Alkitab, keselamatan ditawarkan secara inklusif kepada semua orang, tetapi tidak otomatis semua selamat, ya. Semua keselamatan Yesus sudah berikan itu di kayu salib. Dia menyelamatkan umat manusia, tetapi itulah pernyataan umum, ya. Tapi pernyataan khusus mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Berikutnya,
Nah, ini yang pandangan keempat, pandangan mereka tentang surga dan neraka. KP, Christian Progressive, orang baik akan masuk neraka atau masuk nirwana, versinya mereka masing-masing. Semua orang baik itu akan masuk neraka, masuk surga, ya, atau nirwana. Dikatakan Alkitab hanya Yesus penguasa surga dan bumi, ya. Filipi 2, 9 dan 11. Jadi mereka percaya bahwa surga itu semua orang yang baik pasti masuk surga, ya. Bahkan mereka punya keyakinan yang ekstrim. Iblis pun itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang semua makhluk ciptaan Tuhan itu baik. Iblis pun akan masuk surga. Jadi ngapain kita lihat surga itu, ya, Tuhan Yesus bilang surga dan neraka ada, ya. Buat apa kalau Tuhan tidak menciptakan surga untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan neraka, penghukuman itu akan mereka alami di neraka, ya. Keyakinan daripada KP, Allah itu kasih, tak mungkin Tuhan menciptakan neraka. Paling lenyap, semua akan diselamatkan walau lewat api pencucian, ya. Ada yang percaya iblis pun akan diselamatkan. Ini yang sangat berbahaya, ya. Jadi kita percaya bahwa kita harus hidup benar, setia sampai akhir. Tuhan memanggil kita dan kita percaya penghakiman itu akan terjadi dan orang-orang percaya itu akan masuk, ya, ke rumah Bapa di surga. Kemudian Alkitab juga mengatakan Dia juga Allah yang adil, kudus dan murka terhadap dosa. Yang tidak percaya akan dicampakkan di dalam neraka. Wahyu 2 ayat 18, 9. Ya. Jadi Tuhan itu Allah yang adil. Buat ngapain kita susah-susah beribadah minggu, ya, kalau kita tahu bahwa ada seperti konsep seperti ini, ya. Kita percaya bahwa kita harus tekun setia sampai akhir dan kita semua akan masuk surga. Ya. Nah, ini hal yang kita harus pegang. Galatia 1 pasal 1 ayat 6-8. Hati-hatilah terhadap Injil palsu. Orang yang mengotak-atik firman dengan logikanya, mana mereka yang suka dan tidak suka, bukannya taat kepada otoritas Alkitab. Roma 16 ayat 17-18. Catat, ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan kita diombang-ambingkan dengan orang dengan pengajaran-pengajaran yang mengoncangkan iman kita dengan logikanya, ya. Dan inilah respon kita. Kita harus hidup dalam firman, teguh dalam iman, lawan ajaran sesat, dan pertanggungjawabkan iman kita. 1 Petrus ayat 3 ayat 15. Ya. Dan kita harus hidup dalam firman. Hidup dalam firman artinya kita adalah menjadi pelaku firman. Ya. Dan kedua adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kisah 100 pasal 1 ayat 6-8. Biarlah roh kita terus berkobar-kobar, ya, menjelang keselamatan Tuhan pada kali Tuhan datang kedua kali. Ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu. Banyak sekali kita lihat, ini yang saya bilang tadi ada yang Shinjoji itu, ya, dari Korea, itu yang masuk di Indonesia, dia ngadakan lewat kegiatan-kegiatan sosial, anak-anak muda dan sebagainya. Dan inilah yang kita harus bekali kepada generasi kita, ya, bahwa karena generasi kita banyak pakai logika, ya, banyak pakai apa yang mereka mereka terima, itu yang mereka terima, ya, sehingga janganlah kita tergoncang dengan ajaran-ajaran palsu pada akhir zaman, ya. Itu yang mungkin saya sampaikan, karena kalau kita mau belajar lebih banyak lagi ini sebenarnya harus masuk sekolah teologi, ya. Ini itu memang materi yang cukup berat, ya, karena apalagi kita bicara tentang nanti di sekolah teologi kita bicara tentang filsafat segala macam, itu bisa kadang-kadang kok ayat Alkitab ini kontradiksi, sehingga akhirnya banyak yang kemudian akibat mereka belajar Alkitab dalam, ya, dengan filsafatnya, iman mereka runtuh dan mereka akhirnya meninggalkan Kristus. Nah, ini harus hati-hati dan biarlah kita yang sederhana aja percayalah kepada Yesus, ya, bahwa lihatlah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup, ya. Oke. Kita katanya mungkin bisa tanya jawab, ya. Saya akan coba jawab dengan hal-hal yang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti Pak Gembala dan Ibu Gembala yang akan menjelaskan. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan?
Ya, saya minum dulu ya. Ya, silakan. Dan di situ disebutkan Kristen progresif. Pertanyaan saya kan kenapa harus pakai kata Kristen? Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Ya. Nah, kenapa harus pakai kata Kristen? Kalau maunya ajaran progresif aja. Karena itu sudah bertentangan inti itu Kristen progresif. Kalau mau Kristen itu sama aja menghibur kita. Kristus itu kan Kristen itu kan pengikut Kristus, Pak. Iya. Gimana? Iya, saya sebetulnya Christian progresif itu hanya istilah namanya. Sebetulnya ajaran ini sudah ada pada gereja awal ya, gimana kita lihat banyak gereja-gereja yang mengistilahkan dengan istilahnya apa? Iya, enggak, jadi bukan itu konsep. Jadi gereja-gereja yang istilahnya itu biar keren Pak. Jadi progresif itu suatu hal yang maju. Jadi gereja harus jangan terkotak dengan pemikiran atau ajaran yang tradisional. Padahal kita bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang prinsip. Ya, jadi kita harus pertahankan. Dan progresif itu mereka berpikir atau mereka berpendapat bahwa progresif itu kita Kristen harus mengikuti zaman. Ya, jangan berpikir sempit. Nah, padahal kebenaran itu yang kita bicara kebenaran itu nggak bisa kita dikatakan menyesuaikan dengan zaman. Sebetulnya kalau kita lihat reformasi itu sudah dilakukan di gereja, ya. Salah satu tokohnya adalah Martin Luther. Martin Luther adalah tokoh reformis, ya. Dia tokoh progresif. Progresif bagaimana dia menentang ajaran-ajaran yang menyimpang segala macam, dan dia banyak pemimpin-pemimpin kita yang dulu ya menjadi pemimpin-pemimpin yang progresif, ya, reformasi. Tapi sekarang ini istilah progresif ini yang tadi saya bilang, karena mereka supaya khususnya anak-anak muda bisa menerima ya bahwa seperti pandangan mereka tentang LGBT ya, tentang hal apa, ini yang prinsip ya tentang keselamatan, ini yang harus kita tentang. Karena jangan sampai kita terpengaruh, karena progresif ini kita berpikir yang progresif, suatu hal yang baru. Padahal sebetulnya firman Tuhan itu bicara tentang kebenaran, bukan hal yang baru ya. Kebenaran itu adalah apa yang dinyatakan, kebenaran adalah kebenaran. Ya, itu mungkin saya bisa jawab. Ya, ada lagi? Pak, menanggapi Bapak tentang KP ini ya. Kita kan tidak tahu, mungkin sudah masuk ke Indonesia. Oh, sudah masuk, macam. Sudah masuk. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana gereja menyikapinya? Gereja di Indonesia menyikapinya. Ya, ini tentu gereja dalam hal ini yang penting adalah ya tentu dimulai dari gembalanya ya, harus bisa memonitor ya sampai ke bawah ya ajaran-ajaran yang menyimpang ya, sehingga kita perlu luruskan, nggak perlu mereka kita jauhin, karena banyak juga yang ternyata ya teman-teman atau bukan teman-teman ya, ada orang-orang LGBT itu kemudian akhirnya di gereja mereka dipulihkan, dan mereka seperti ada yang sekarang jadi pendeta malah ya, karena dia pulihkan dia dari perempuan jadi laki, kemudian dibalik lagi ya, sekarang dia mengembalikan fungsinya sebagai pria. Dan Tuhan, gereja fungsinya adalah merangkul ya orang-orang yang terhilang ini supaya mereka kembali kepada kebenaran itu, kembali kepada Tuhan. Ya, kita jangan jauhin mereka, karena cuman kita harus berhati-hati kalau ada ajaran-ajaran palsu seperti itu. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja adalah memperhatikan ya, khususnya anak-anak muda ya, khususnya dimulai juga dari keluarga, karena keluarga adalah satu sel yang paling penting ya. Jangan sampai hal-hal itu masuk. Ya, seperti saya saksikan waktu itu ada teman saya juga aktivis di gereja. Ternyata baru dia tahu anaknya udah nikah. Ternyata anaknya yang nikah itu, anak yang laki itu dia punya kelainan. Ya, dia homoseksual. Akhirnya pisah. Nah, ini makanya kita harus hati-hati, karena keluarga lah adalah yang sebetulnya sel utama yang harus memperhatikan.
Ya, gereja mungkin enggak ini, tapi dimulai daripada keluarga memperhatikan. Karena kenapa banyak terjadi di kalangan anak-anak muda? Karena kita lihat di dalam keluarga banyak anak-anak tidak diperhatikan, sehingga mereka mencari kebutuhan itu di luar, mencari jawaban itu di luar, dan sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Ya, itu harus gereja melalui keluarga yang paling utama itu kita benahin. Ada lagi? Hah? Siapa? Udah. Iya, jadi memang tema ini adalah tema yang suatu hal yang berat sebetulnya ya. Cuman paling enggak kita tahu ajaran-ajaran KP ini, sehingga kita tidak masuk dalam jebakan daripada KP. Kemudian mereka juga lebih menekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial, ya, memperhatikan keseimbangan sosial. Mereka bagus sekali sih melayani, memperhatikan memberikan bantuan, menyekolahkan anak dan segala macam. Cuman hati-hati jangan sampai ajaran itu masuk, ya. Oke, ya. Dan kalau nggak ada pertanyaan lagi di ini, Pak bisa C. Jadi ini lagu ini saya waktu sedang mempersiapkan firman Tuhan di kereta. Kemarin saya baru pulang dari Solo, ya, sampai malam. Kemudian tiba-tiba ada dorongan yang kuat luar biasa banget. Tuhan berikan satu lagu, ya. Apa ku datang sujud menyembah ditata kasih karuniamu. Tunggu. Ini sambil ngisi ya. Saya mesti lihat dulu. Ini ikutin saya, nggak usah pakai lagu dulu. Nanti ikut ya. Udah tanpa musik. Bapa, ku datang lagi, sujud menyembahmu, ditata kasih karuniamu, ku bersyukur. Siapakah aku ini, Tuhan? Semua karena anugerah-Mu, karena darah-Mu, Yesus, ku diselamatkan. Ya, jadi puji ini nanti kita latih sama-sama ya. Jadi ini lagu saya dapat di kereta ya. Jadi memang nanti akan diperharus lagi. Jadi ini yang saya dapatkan bagaimana Tuhan pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan atau saya sedang memuji Tuhan ya. Tiba-tiba ada satu hal yang luar biasa Tuhan. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita ditata kasih karunia Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, semua Tuhan sudah berikan. Dia mati di kayu salib. Apakah kita mau menyia-nyiakan hidup kita ini? Ya, Tuhan bilang bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bila kita tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada akhirnya, ya Tuhan dapatkan, berbahagialah hamba-hambaku yang setia. Haleluya. Saya undang worship leader